A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Musas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan ibu-ibu pengurus serta ibu-ibu yang tergabung, saudari-saudariku yang semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan ke dalam hati kita semua sehingga ringan langkah kaki Ibu menuju majelis ilmu ini. Padahal saya yakin mungkin banyak ibu-ibu yang punya acara, tapi semua ibu-ibu kesampingkan hadir di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Kembali kita mengkaji kitab yang judulnya Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW, karya Dr. Nizar Abbasah. Terakhir kita sampai di saat Rasulullah ingin bekerja mengembala kambing. Waktu umur 14 itu Rasulullah memohon kepada pamannya, "Paman, carikanlah aku orang yang punya kambing untuk aku gembalakan." Kata paman Rasulullah, "Untuk apa kau mengembala kambing, Muhammad? Sementara di rumah ini kan kita makan udah enak sekarang. Misalnya sedikit makanan, makan kau duluan, jadi banyak makanan itu. Ada minum susu, kalau kau yang udah minum, banyak air susu itu jadinya. Untuk apa kau kerja? Dahlah paman, aku ingin membantu ekonomi di rumah ini." Nah sebetulnya anak-anak ibu juga, kalau usia 14 itu kadang kan di sekolah dia ada pengen jualan. Nah kadang kita larang, "Bu, kan nggak usah sekolah aja kamu, jangan jualan tuh. Nanti terganggu sekolahnya." Padahal sebenarnya ada bagusnya juga, Bu. Nanti dia akan tahu ternyata cari duit itu susah gitu. Sehingga mereka lebih menghargai gitu. Saya masih ingat ada bapak tuh anaknya pas usia 14 itu perempuan. Dia mau jualan roti pau yang ada isi coklat luber di dalamnya itu, apa kue apa namanya itu, Bu? Roti pau. Untungnya 200 satu roti itu. Dibawanya lah ke sekolahnya, habis berkelahi lah sama tukang kantin jadinya. Jadi dia tahu, oh ternyata bukan mudah. Padahal untungnya cuma 4.000 rupiah kalau habis itu. Persaingannya cukup ketat ternyata. Nah, akhirnya buahnya anak itu menjadi anak yang sadar diri. Jadi setelah dia jualan, ternyata waduh, rupanya untuk mendapatkan 4.000 aja udah begini nih. Nah, jadi dia makin menghargai orang tua, makin kuat doanya. Jadi ada prinsip orang tua yang sekarang ini, Bu, cukuplah mama dulu yang susah, kamu janganlah susah lagi. Akhirnya anak-anak itu jadi lemah dia jadinya, Bu. Pergi sekolah diantar, PR dibuatkan, emaknya lah di jendela sekolah itu nulis, Bu, kan. Nah, itu makanya anak sekarang ini ya lemah, Bu. Bahkan pengusaha sudah tidak mau lagi menerima anak Gen Z. Nah, bayangin nih, anak yang kelahiran 97 sampai 2011 itu pengusaha rata-rata nggak mau. Karena mereka dimarahin bikin video dia, Bu, di TikTok. "Hai guys, aku ingin cerita ya guys ya. Oh, kayak susah aja aku guys. Aku nggak pernah diginiin mama aku. Tiba-tiba di tempat kerja aku dimarahin guys. Kalau yang samaan masalahnya sama aku komen di bawah ya guys. Kalau rame kita lanjut part 2. Itulah tiap hari bersama-sama." Jadi memang melemah dia jadinya.
Nah, Rasulullah tuh sebetulnya tindakan Rasulullah tuh memberikan contoh gitu, Bu. Walaupun dia umur 14, tapi dia udah kepikiran mau bantu ekonomi. Nah, akhirnya pamannya mikir, Bu, harus dicarikan ini pengembala kambing yang orangnya itu baik. Berusahalah Abu Thalib menghubungi juragan-juragan yang pemilik kambing di Mekah itu, tapi yang paling baik lisannya. Nah itu Bu, ini ingat lagi Bu, jangan gara-gara kehidupan sulit kerja aja lah yang penting, jangan Bu, dapat bos yang mulutnya tajam lama hilangnya gitu. Kalau kita ditampar orang Bu, 3 hari memarnya hilang, tapi kalau kena mulut tahunan. Makanya kalau mulut ini mukul Bu, bisa ratusan kilometer Bu, dari teleponnya ya tulisannya bisa mukul orang gitu. Nah, itu dahsyatnya lisan tuh Bu. Kalau kita kerja gaji kecil, tapi kita nyaman Bu. Lisan pimpinannya baik, mulutnya tidak jahat, itu kita nggak akan permasalahkan lagi gaji. Tapi gaji besar, kita kena maki-maki, tidak imbang kadang Bu antara maki-maki sama duit yang diterima, itu tuh yang tidak enak. Tuh kalau masih imbang aman-aman juga Bu ya. Sekali maki naik 1 juta, tidak apalah maki lah, kapan perlu kita cari gara-gara tiap hari kan Bu. Kalau imbang rasanya gitu. Sampai udah umum kita dengar Bu, separuh uang gaji kita tuh duit caci maki, kan sampai itu prinsip orang. Saking tahunya bahwa separuh gaji ini untuk dimaki-maki. Jadi tirulah prinsip Abu Thalib ini. Dia cari orang yang punya kambing yang baik lisannya, supaya tidak terkasari keponakan aku ini. Gitu. Dapatlah Bu, mulailah Rasulullah kerja menjadi pengembala kambing. Tapi ini bukan sesuatu yang kebetulan sebenarnya Bu. Itulah Allah yang menggerak-gerakkan hati kita ini. Kenapa Rasulullah jadi pengembala kambing? Itu kan semua Allah yang membukakan itu. Kadang ada ibu-ibu ini yang berbisnis yang nggak pernah dicita-cita dia Bu. Pas ditanya, dia, entahlah itulah jalan Allah, jadinya sampai ke sini. Kadang nggak ada hubungannya sama pendidikannya Bu. Pendidikannya ini, bisnisnya ini, contohnya Ibu Sri Mulyani, sarjana pertanian loh tuh Bu. Bisa jadi menteri keuangan terbaik di Asia, coba tuh Bu kan. Padahal dia sarjana pertanian tuh Bu. Kita tidak pernah tahu skenario Allah mau kemana. Nah Rasulullah ini bukan tanpa sebab, memang Allah yang menggerakkan dia untuk mengembala kambing. Kenapa Allah gerakkan untuk mengembala kambing? Kambing itu Bu, binatang yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, dia memang tidak penggigit Bu, tapi dia sulit untuk ditaklukkan. Semua sifat buruk manusia itu terkumpul di kambing. Jadi kalau orang sering gembala kambing, Bu, agak sabar dia menghadapi orang. Karena semua sifat buruk manusia itu ada sama kambing. Ibu pergi ke daerah Kulim, jumpa ibu pengembala kambing itu Bu, senyumnya tulus semua Bu. Karena dia apapun buruk tetangganya, udah jumpa aku di kambing aku semuanya. Kambing itu sifat yang paling menonjol apa Bu? Egois. Dia nggak mau gabung-gabung sama yang lain Bu. Apa beda sama manusia Bu? Ada manusia Bu nggak mau dia bergaul nih, gengsi dia atau apa? Jadi kita pasti dia persis betul macam kambing. Jadi nggak terkecil hati orang itu Bu. Di kambing ada kok ketemu yang kayak gitu. Ini pohon pisang, daunnya itu kan dimakan sama kambing Bu. Habis itu kan pohon pisang itu ditanduk ya. Apa beda sama manusia Bu? Waktu minjam ramah Bu, diambilnya juga, ibu tagih ngamuk dia. Uang segitu pun ditagih juga. Jadi kalau bagi pengembala kambing, persis macam kambing aku betul. Sehingganya Bu, pas ditanya oleh sahabat, kenapa hampir semua nabi dan rasul itu mengembala kambing ya Rasulullah? Karena kambing mengajarkan kesabaran. Ibu kalau mau latihan sabar ngadapi suami, Bu, peliharalah kambing. Pelihara kambing tapi jangan di komplek Bu. Ibu tolong kami Ibu nih, ini buang apanya nih di halaman kami, kata Ustadz Nazir untuk mengajarkan kesabaran. Ibu sabar, kami jantungan. Nah itu saya yang kena nanti. Ingat saya Bapak nih rumahnya RSS tuh Bu,
Rumah sangat sederhana sekali sehingga sanak saudara segan singgah. Tahu ibu ukurannya kan? Nah, itu yang paling kecil tuh. Mertua di sana, keponakan istri tinggal di sana, jadi ngadu dia ke kiai. Macam neraka rumah kiai, mertua di situ, keponakan istri di situ. Jawaban kiai ini apa, Bu? Pergi kau ke pondok, ambil 5 ekor kambing, bawa ke rumah. Itu kata kiai ini, karena dia manutnya sama kiai, bawanya lah, minjamnya kambing di pondok pesantren, bawanya ke rumah dia. Udah sibuk lah dia sama kambing tuh, Bu, ini begini. Besok datang dia ke tempat kiai itu. Kemarin masih neraka sakor Pak Kiai, ini udah neraka jahanam sekarang di rumah. Pulangkan kambing itu satu. Dipulang kambingnya, gimana rasanya? Udah agak lapang Pak Kiai. Jadi satu-satu Bu. Setelah semua kambing pulang, gimana rasa rumah sampai macam surga Pak Kiai. Lupa dia rumahnya tuh sempit oleh mertua, oleh keponakan istri. Jadi kambing itu memang susah jinaknya Bu. Sampai Rasulullah itu ngejar kambing itu, dipeluknya kambing itu, udahlah jangan lari juga. Kau letih, aku letih. Itu sampai ada dalam riwayat tuh Bu. Tak bisa jinak dia. Waktu Rasulullah mengembala kambing itulah Bu, ketemulah sama kawan-kawan. Kan ngumpul-ngumpul tuh. Disitulah Rasulullah dapat pengaruh buruk dari kawan-kawannya. Apa kata Rasulullah? Agamamu tergantung agama kawanmu. Jadi telitilah dengan siapa engkau berkawan. Orang bilang kita tidak boleh pilih-pilih teman. Dalam Islam disuruh milih loh Bu. Kalau rasanya kawan ini membuat hati kita kotor, menjauhi dia adalah pahala jadinya Bu. Kalau kita dekat sama dia bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertemanlah kita. Kalau orang yang vibe-nya positif tuh kan enak Bu. Kalau yang negatif nih Bu, Deka udah 5 hari suami aku nggak pulang, santai aja lah. Enak lah kita sendiri. Kakak aja udah 5 tahun janda, aman kakak. Disupportnya lah kawannya bercerai Bu. Dia selak semangati ya. Tapi kalau yang baik sabar Kak. Kita tuh istri, kita ganti sama laki lain belum tentu lagi yang baik Kak. Syukuri aja lah suami kakak tuh, taruhlah dia jahat di bidang ini tapi duit boros sama kakak kan. Nah kalau duit iya udahlah Kak, duit itu aja lah yang kakak ingat. Jangan lupakanlah yang lain tuh. Kan bagus kayak gitu Bu. Apa pengaruh buruk dari kawan-kawan Rasulullah waktu ngembala kambing tuh? Muhammad kau nggak usah kaku-kaku kali. Turun-turunlah sesekali ke Mekah, lihat acara musik, penari mantap-mantap. Musik oke, orang ramai. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya. Nah, itulah bahayanya godaan kawan itu. Sehingga bentuknya indah apa yang dia lakukan itu. Itu orang banyak kena jadinya tuh Bu. Pengaruh kawan nih dia bagus. Kan kita enggak apa-apa joget Bu. Nah, penting kan kita nutup aurat. Nah, kan seolah-olah bentuknya betul tuh joget lah Ibu nih kan Bu. Untuk aurat sangkanya bawa bapak tuh malaikat artinya mungkin Bu. Ya kan jogetnya tipis-tipis Ustaz. Tipis-tipis tuh yang membuat bapak tuh apa? Kalau ibu menggelinjang-gelinjang gelilah bapak tuh. Tapi yang pakai tipis-tipis yang gini-gini itu itu yang bahaya. Itu karena pengaruh kawan. Yang penting kan kita nutup aurat. Nggak mungkin lah kita tuh Kak langsung berubah apa. Kalau mau menggelinjang sendiri di rumah. Menari betul lah, jangan di depan orang gitu Bu kan. Nah, ini diposting pula kadang-kadang Bu. Yang komen Masya Allah kakak lincahnya, menjadi jadi kawan Ibu. Tiap hari bikin video dia. Iya. Rasulullah begitu dipengaruhi kawan tuh Bu. Kalian jaga kambing aku ya, aku mau pergi nonton. Tuh Bu. Rencana Rasulullah mau nonton acara musik sama nari-nari perut itu. Tapi Allah menjaga Rasulullah. Belum sampai Rasulullah ke tempat acara, dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Tertidur Rasulullah di jalan. Jadi misalnya Ibu main HP malam ngantuk, Ibu itu rahmat dari Allah tuh Bu. Jangan Ibu teruskan juga gitu. Udah ditolong sama Allah dikasih rasa kantuk. Masih juga lagi Ibu nih ngantuk betul, bikin teh lah dulu malah dipaksanya Bu kan. Nah itu Rasulullah terbangun pagi terkejut juga, loh kok tertidurnya di sini, dia nggak sempat nonton.
Ibu terhalang-terhalang mau pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh, tahu-tahu ibu ditidurkan oleh Allah, berarti itu rahmat. Kalau di majelis taklim tertidur, rahmat bu. Jadi jangan dikira ibu tertidur di pengajian itu dosa. Coba tunjukkan satu aja hadisnya orang yang tertidur di masjid itu dari setan. Nggak ada bu. Orang di rumah bu udah tidur pakai tempat tidur bagus, AC hidup, nggak bisa tidur. Ini sedang duduk, bisa tidur. Di mana nikmat tuh mau ibu cari lagi coba. Jadi kalau ibu susah-susah tidur datang pengajian bu. Karena apa? Kan kalau kita ngaji itu malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang membuat tentram tuh bu. Malaikat tuh mengepakkan sayapnya. Jadi itu yang buat hati kita tenang tuh. Datang orang tertidur di pengajian tuh. Coba tunjukkan satu aja hadisnya salah tertidur di pengajian tuh. Sedangkan Jumat aja terkantuk kita cuman kata Rasulullah ajak orang di sebelah kita pindah. Kan cuman itu bu. Nggak ada bilang tidur. Kalau nguap itu ya nguap dari setan. Ketika menguap tutuplah semampu kita, berta'awuzlah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang menguap sedang sholat itu waladhdallin. Berapa setan yang masuk itu buat badan kita berat-berat tuh bu. Dia nguap dari setan, bersin dari Allah. Sehingga kita kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ketika kita bersin, tubuh kita mati beberapa detik mengeluarkan penyakit. Makanya kita mengucap alhamdulillah. Tapi Rasulullah ngasih batasan bu, cuma 3 kali yang dari Allah. Kalau udah lebih dari 3 kali berarti ibu sakit, berobat bu. Jangan alhamdulillah terus saja. Udah banyak tuh berarti berobat lah ibu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh pelanting-pelanting, mus kemana-mana. Orang sholat tidak tenang sampai nahan napas orang di sebelahnya bu. Nah, kalau itu tuh sakit kita tuh bu, berarti kita harus berobat. Nah, dari sini kita akan tahu bu, ternyata memang parah lah kalau pengaruh teman ke kita itu tuh besar. Jangan sampai ini saya agak adem nih bu, kalau musas belum ada terdengar yang aneh begini-begini lah. Cuman kalau di komunitas-komunitas lain ada beberapa lah yang saya dengar gitu. Kadang habis pengajian, arisannya namanya beda-beda bu, orangnya itu aja tiap hari bu, ya, nggak betah di rumah gitu. Apa namanya nih bu, saya yang terfitnah, dibilangnya juga kami ngaji sama Ustaz Nazrul memang 5 jam ngaji sama saya bu, doer lah mulut saya. Habis ngaji orang tuh ke kafe, asal tuh bikin TikTok, kak nanti kakak ngadep kanan aku ngadep kiri ya kak ya, set kanan set kiri. Tuh bertengokkan lah, bros button scrub tuh ya ke kamera tuh jalan. Kadang tuh bu ya kayak kenapa lah ngaji kita ini tuh nggak bisa membawa perubahan diri itu ya karena kawan gitu bu. Karena kan nggak semua kita yang hadir pengajian tuh yang udah lama ngaji, yang apa, yang baru ada. Kadang-kadang kita pula yang membawa, kondak kita lah yang terbawa jadinya. Begitu Rasulullah besoknya pulang, datang kawan-kawannya, gimana Muhammad, mantap kan acaranya? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur. Ulanglah balik, biar kami jaga. Jadi orang yang melakukan keburukan tuh bu, kasih sayangnya memang tinggi. Itu yang membuat orang terpengaruh. Kawan aku memang tidak sholat ya Ustaz, ya, tapi baiknya minta. Itulah tipu daya iblis itu. Tuh apa berkawan sama jamaah Ustaz, mulutnya Ustaz. Itu yang sering jadi orang apa? Teman saya itu memang dia tidak sholat Ustaz, tapi akhlaknya ini tipu daya iblis. Karena orang yang berbuat keburukan itu kasih sayang mereka memang tinggi. Ibu lihatlah bu, preman kalau ngumpul bu bahagia bu. Udah tua-tua dia main gitar mabuk kompak. Sebab apa bu? Iblis tidak menggoda mereka karena kawan-kawannya juga. Itu yang membuat mereka kompak. Tapi coba orang di pengajian bu, inilah menceritakan buruk ini, inilah menceritakan buruk ini, karena iblis ganggu di situ. Itulah beratnya kita sekarang ini nih bu ya, dalam berteman itu orang-orang buruk kasih sayang mereka memang tinggi. Orang-orang yang baik itu karena iblis di sana, sehingga kita tuh sering ada benturan jadinya. Sebab ada doa Rasulullah itu yang tidak dikabulkan Allah. Ada 3 tuh bu, doa Rasulullah yang tidak dikabulkan Allah. Ya Allah jangan malah binasakan umatku ini karena banjir. Itu dikabulkan oleh Allah.
Jangan binasakan umatku ini karena lapar, itu juga dikabulkan oleh Allah. Jangan umatku saling berselisih, yang ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi perbedaan itu adalah rahmat itu maksudnya Bu. Disitulah kita diuji, mana yang ngalah, mana yang memperturutkan egonya, mana yang tidak. Disitulah nanti tahunya. Rasulullah pergi lagi Bu. Tapi belum sampai, tetap ditidurkan lagi oleh Allah. Itulah beruntungnya kita Bu, kalau mau buat buruk dihalangi Allah, itu kan rahmat yang sangat luar biasa Bu. Kita ingin tapi dilarang oleh Allah. Bukan karena kita yang berjuang gitu. Nah, rahmat ini nih Bu, rahmat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah tanpa kita harus beramal. Itu rahmat. Jadi nggak susah payah kita harus ngamalkan zikir ini baru rahmat Allah turun, enggak. Nah, rahmat Allah itu yang kita harapkan tuh Bu. Ibu ingin betul berbuat kesalahan, tapi Allah yang menghalangi, bukan ibu yang berjuang. Kan kadang ada yang kita harus berjuang melawan nafsu kita nih Bu. Tapi ini enggak, Allah yang menghalanginya. Karena pengaruh buruk dari teman ini semakin intens, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhenti menjadi pengembala kambing. Nah, ini pelajaran juga. Kalau kita bekerja, berbisnis justru membuat kita jauh dari Allah, berhenti jauh lebih baik. Jangan diteruskan juga Bu. Salah satu bentuk hukuman Allah kepada seorang hamba yang tanpa disadarinya adalah kesibukannya yang membuat dia jauh dari Allah. Itulah cara Allah ngazab kita dengan kenikmatan. Nah, kalau kenikmatan membuat kita dekat kepada Allah, baik jadinya Bu. Kalau kenikmatan membuat kita jauh dari Allah, ini yang orang kaya tapi hatinya gelisah karena dia terhutang sama Allah. Dia jauh dari Allah. Itu yang dikatakan ma'isatan dongkah, hidupnya sempit jadinya. Bila ibu merasa ibu makin kaya kok makin tidak enak gitu. Nah, itu cara Allah nyiksa kita tuh. Kita dikasih Allah kekayaan. Ada pertanyaan orang, Ustadz, kita kalau baik sama orang kenapa kita ya jadi sandaran bagi orang? Kita mau nolong orang, terus kita terus-terusan dia minta tolong sama kita. Jawaban saya, ibu mampu nggak nolong dia? Mampu, Ustadz. Udah, Allah udah buat baik sama ibu, biarin aja ibu dimanfaatin orang. Kan orang selalu seperti itu kan Bu ya, padahal dia mampu kok. Ada perkataan pengusaha di Pekanbaru, wajar bapak tuh kaya Bu. Pak Haji, kalau Pak Haji sering ngasih-ngasih jamaah seperti ini, jamaah nanti salah arti, mereka akhirnya jadi memanfaatkan Pak Haji. Jawaban dia apa Bu? Saya ini kan dikayakan Allah memang untuk dimanfaatkan orang Ustaz. Kalau tidak manfaat, kenapa saya dikayakan oleh Allah? Waduh, tersentak saya langsung. Jadi kalau misalnya ibu dimanfaatin kawan, kalau ibu mampu ya kasih. Karena ada pengalaman seorang pengusaha Bu, dia yang dipekerjakannya kawan-kawan dia. Tapi di luar gaji kadang kawan-kawannya itu suka manfaatin dia, minjam untuk anak lah, untuk bayar uang sekolah anak lah. Sehingga bantuan dia untuk kawan-kawan dia itu sebulan kalau di total itu ada 30 juta. Bantuan aja di luar gaji. Tapi omset perusahaannya tinggi. Ngomonglah sama istrinya, wah enak kali kawan abang tuh bang, udahlah kurang-kurangi lah nolong tuh, coba kalau nak bantu kan lumayan itu safety kita uang, kurangi aja lah 10 juta, begitu dikurangi kurang omset, mulai turun omset. Kemudian kata istrinya, kan untung kita nak bantu kan bang, masih ada safety kita 10, dia lupa bahwa ini efek dari kurang memberi, akhirnya makin turun sampai rumah terjual. Nah, makanya tuh kalau kita dikasih nikmat sama Allah itu salurkan nikmat itu. Karena kalau kita kaya tapi kita gelisah, berarti kita terhutang sama Allah. Terlalu banyak uang itu hanya untuk kita, tidak kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi pekerjaan usahakan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Perempuan kan tidak terlarang bekerja dalam Islam. Mana ada Fatimah pernah menjadi merajut bulu domba, jadi tidak ada larangan. Istri Nabi juga ada yang berbisnis. Ummul Mukminin Khadijah kan juga nggak dilarang sama Rasulullah kan berbisnis itu. Tapi yang membuat ibu dekat kepada Allah.
Jangan sampai menjadi jauh dari Allah. Rasulullah memutuskan lebih baik aku berhenti daripada aku tetap jadi pengembala kambing, aku rusak. Berhenti Rasulullah mengembala kambing, mulailah Rasulullah mengasah kemampuannya dalam berdagang. Nah, itulah ada kios Abu Thalib Bu di Mekah. Mulailah Rasulullah mengasah kemampuannya di sana dengan akhlaknya yang mulia. Rasulullah itu Bu berdagang, beliau ramah, itu yang paling penting Bu ya. Kalau muka ibu muka-muka keamanan Bu, nggak usah ibu dagang Bu. Takut orang gitu kan, wajah kita ini kan ada macam-macam nih Bu, ada yang wajah ramah, ada yang wajah kasihan, asal nengok dia tuh hibah jati kita Bu. Padahal ibu tuh udah makan ada 2 kali tambahnya, tapi nengok wajahnya sedih itu Bu, kali kita udah makan Kak. Ada wajah orang ini wajah kasihan, ada wajah pemarah, ada wajah angkuh. Jadi kita sesuaikan aja bidang kita dengan wajah kita Bu. Kalau ibu wajahnya angkuh berarti ibu cocoknya jadi pimpinan tuh. Karena wajah ibu mengintimidasi gitu Bu kan. Terintimidasi orang kalau nengok ibu datang, cocok jadi pimpinan tuh. Wajah-wajah ramah, baik, itu memang untuk orang yang sering melayani orang. Apakah dokter, perawat, itu memang harus ramah. Orang yang berdagang memang harus super ramah. Rasulullah memiliki itu. Kita aja Bu, kenapa mau belanja di sana? Orangnya ramah. Kan itu yang tersebut dulu Bu. Ramah betul, orangnya baik. Rasulullah memiliki itu. Keramah tamahan, murah senyum. Nah kemudian yang kedua apa Bu? Rasulullah itu tuh selain ramah, kemudian jujur gitu terhadap barang. Kalau kita kan kadang cacat-cacat dikit enggak apa-apa lah tuh. Kita kalau dalam Islam kan nggak boleh, memang mesti dibilang. Jadi orang tidak merasa dikelabui gitu. Hilang berkah gara-gara yang sedikit tuh Bu, hidup kita enggak enak jadi. Contoh misalnya nih Bu ya. Ibu belanja beli mukena. Mukena nih pasarannya 150. Orang yang dagangnya tadi ditawarinnya ke ibu 350. Ibu tawar lah, enggak bisa 300. 300 enggak dapat Kak, udah naik pula bahan sekarang. Udah bohong tuh Bu ya. Satu. Kalau yang 300 yang kayak gini motifnya Kak, kan itu cara mereka Bu ya. Enggak, saya mau yang itu. Enggak bisa Kak, minta maaf betul Kak. Kalau dulu dapat Kak, sekarang enggak dapat lagi. Ya udahlah, saya kalau mau 300 saya ambil, jalan lah Ibu kan. Kan gitu cara manggilnya tuh. Apal saya tuh. Tambahlah 5.000 Kak. Ini karena daripada enggak jual beli aja nih Kak. Betul kan Bu? Nah, saya kenal lama, saya dulu ceramah di Membonjol tuh Bu, itu sering jalan kaki saya masuk Ramayana tuh Bu. Tentu hafal saya Bu cara orang tuh gitu. Saya perhatikan aja Bu. Habis itu balik kan tambah 5.000 Kak. Enggak, Kakak mau 300. Itu nanti ada yang bilang, udahlah kasih aja lah. Kan udah kayak gitu Bu. Seolah-olah macam enggak berlaba Bu. Ibu udah senang beli, dia dapat juga beli ini 300. Ibu bawa lah pergi ngaji sore ke masjid. Jumpa kawan itu juga telekungnya Bu. Berapa harganya Kak? 150. Setan dia tuh. Itu tuh yang kena berkah kita tuh Bu. Itu yang kena cabut tuh jadinya. Nggak enak badan kita. Gara-gara yang sedikit tuh Bu ya. Maka enak Bu kalau kita jujur tuh Bu, akhirnya ternama lah dagangan kita tuh jadinya. Kemudian kata Rasulullah apa Bu? Berdagang itu jujur saja tidak cukup. Berdaganglah sambil bersedekah. Porsi mie ayam yang paling bengkak di Pekanbaru ini dekat An-Nur Bu. Itu mau ibu lapar, mau ibu kenyang, porsinya jumbo gitu. Itu yang dagang sambil sedekah tuh Bu. Ini ada pedagang dia jujur Bu, dihitungnya jumlah mie masuk tuh Bu. Itu dia angkatnya balik Bu. Siapa yang mau belanja di situ? Biarlah berlebih gitu Bu ya. Ini terlalu jujur pula Bu, jual lontong, sahit lontong tuh dihitungnya. Ini 5.000 nih Pak. Siapa yang mau belanja? Itu rame terus Bu.
karena dia memang rajin pengajian tuh, Bu. Yang tukang mie ayam di depan Anur, kalau posisi depan Anur, itu paling rajin pengajian, Bu. Maghrib Isya tuh datang dia tuh ngaji tuh. Dan tidak pernah menguap, betul-betul memperhatikan, langsung dipraktekkan, Bu, keramahan. Ya, ramah dia, Bu, baru masuk. Ya Mbak, apa Mbak? Oh, pokoknya sibuk lah, Bu ya. Habis itu tuh mau porsinya tuh mau porsi jumbo dia. Pokoknya rasanya di mana makan mie ayam itulah yang paling banyak rasanya, Bu. Porsinya tuh, porsi rumah jauh kata saya tuh, Bu. Kayak kita tuh rumah kita di Sumbar gitu, Bu. Makan di sana tuh sampai malam kenyangnya. Porsi rumah jauh tuh. Coba lah, Bu, Ibu makan soto. Ibu makan soto nih, soto Lamongan yang dekat Planet Swalayan di Kubang. Setiap kali Ibu menyendok, Ibu akan menemukan ayam. Betul-betul ayam banyak, Bu. Sehingga ramai orang di sana. Coba Ibu makan soto, Bu. Deh, Bu, dihitungnya suir ayam tuh, Bu. Sudah tuh sekali sendok selesai, Bu. Wassalam, siapa yang mau makan soto di situ? Padahal berapa sih harga milasa tuh, Bu? Sampai sepelit itu betul ngasih kalau untuk ukuran 8.000 gitu. Berapa sih harga mihun? Mihun yang direndam bisa bengkak segitu tuh, Bu kan? Berapa ini betul-betul dihitungnya masuk tuh mangkoknya segini, Bu. Sekali hirup, Bu, selesai langsung. Dia tidak puas orang makan gitu. Sudah tuh kenapa ya Ustaz ya? Saya udah sholat, dagangan saya tidak laku. Saya bilang, dagang tuh tidak cukup, jujur aja Pak. Dagang tuh harus bersedekah, harus kita lebihkan. Ibu beli duku gitu, tes lah kak kan gitu ya. Oh, ambil aja kak, coba dulu. Ibu yang mencoba nih kalau nggak ada lah otaknya, Bu, banyak, Bu. Sampai cepat orang tukang duku tuh ngambilkan, ditengok udah berapa kali, sekali ibu berpikir lah, Bu, masuk ngetes tuh sekali, Bu. Jangan sampai makan kenyang tuh duduk dia di situ, Bu. Buru-buru langsung orang tukang duku. Nanti lama, nanti habis, nanti dipanggilnya juga anaknya, dibukakannya juga, sini. Nah, buka banyak. Jadi kena kita, Bu, dagang itu rata-rata. Terus kalau udah laku mulai mengurangi mutu. Nah, itu yang tidak mau mempertahankan mutu. Seperti kebab, Bu ya. Dulu ada kebab sangat ramai di Arengka. Dia cari roti kualitas terbaik, dagingnya terbaik, mayonesnya terbaik, menteganya terbaik. Sudah banyak, mulai dia ambil yang mutu di bawah. Jadi ternyata roti itu ada kelasnya juga kan, Bu. Ada yang macam sendal swallow, kita gigitnya, Bu, nggak tanggal-tanggal dia. Akhirnya nggak laku, Bu. Allah yang salah, kita yang salah. Nah, menjaga mutu itu lah, Bu. Jadi udah ramah, jujur, cacat barang dikasih tahu, padahal ada yang tidak kita ketahui, Bu. Tapi dia mau menyampaikannya. Nah, itu tuh yang enaknya. Ini nanti ada yang rusak sekian meter, itu tahu dia, Bu. Kita pun puas kalau dikasih tahu seperti itu kan, Bu. Misalnya Bu beli mobil, udah dikasih tahunya, Bu, ini agak rembes ya, Bu ya, ini butuh perbaikan. Pasti enak kan, Bu. Makanya dicabut banyak, dicabut oleh Allah berkah tuh, Bu. Kalau kita dagang bohong itu duit banyak, Bu, tapi kita risau gitu, Bu. Nggak tenang jiwa itu rasanya. Nah, kemudian Rasulullah tuh menguasai apa yang dia dagang, Bu. Ibu coba lah, Bu, pergi ke apotek, Ibu tanya nih obatnya apa gunanya nih? Apa nggak tahu pula ya, Kak. Pasti kesal juga kan, Bu. Ada apotek di Pandau, pada kecil, Bu. Tapi Ibu tuh menguasai semuanya. Kalau gejalanya macam ini, Bu, nanti diminum obatnya dulu, setengah jam kemudian, kan enak jadinya, Bu ya. Dia berilmu, dia jualan tuh. Bisa dia menunjuk-nunjukkan tuh kan, Bu. Itu enak kita jadinya. Rame orang, Bu, karena dia bisa diajak ngobrol. Biasanya dia kan nanya juga, Bu. Misal orang berobat, ini obatnya untuk apa nih, Pak? Ini gimana cara makainya? Ini kata dokter tuh begini. Ada. Dia dapat ilmu itu karena dia juga bertanya juga ke pasien yang membeli obat ke dia. Nah, kalau kita menguasai ilmunya kita yang kita dagangkan, gimana orang nggak rame belanja sama Rasulullah? Senang. Mulailah Rasulullah waktu itu membawa barang dari pekan ke pekan. Nah, itulah asal muasal pasar kaget tuh, Bu.
Rasulullah per pekan tuh pindah sini pindah sini. Itu memang dilakukan Rasulullah. Di mana yang rame situ dulu. Pasar kaget tuh apa enggak kaget kita Bu. Sehari sebelumnya lapang aja tempat tutup bisa. Itu yang makanya terkaget kita itu yang namanya pasar kaget tuh Bu. Terkejut-kejut kita dibuatnya. Sampailah Rasulullah juga membawa barang Ummul Mukminin Khadijah. Nah, itu Rasulullah juga ikut Bu mendagangkannya. Dan kata Rasulullah, majikan aku yang paling baik itu Khadijah. Karena Khadijah sering ngasih Rasulullah makan, ngasih Rasulullah bonus. Dan itu bukan karena Khadijah ada rasa. Nah itu tanda kutip ya Bu ya. Khadijah belum ada rasa sama Rasulullah. Cuman dia nengok kejujuran Rasulullah, cara dia menjelaskan hasil dagangnya, itu yang membuat Khadijah sering ngasih dia bonus, ngasih dia makan. Kejujuran, tidak pernah ada yang selisih gitu Bu. Kita kan di Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar ya Bu ya, kekurangan orang jujur gitu. Setaat apapun ibadah kadang Bu masih mau juga kadang nipu-nipu nih gitu. Kayak orang jual parfum di masjid gitu Bu, ngomong pakai Masya Allah, Astagfirullah, tapi bohong juga gitu Bu. Kalau kita tahu tuh kita geli Bu, dibohongin tuh gitu. Terus apa namanya nih, banyak di antara kita ini yang jualan itu dianggap berbohong itu satu kecerdasan. Nah, itu tuh yang harus kita rubah tuh. Sepahit apapun hidup kita, jangan sampai membohongi orang dalam berdagang. Jangan sampai bohongin orang. Setelah itu, mulailah bulan Safar, mau masuk bulan Safar, itu kan bulan perdagangannya ke luar negeri lagi itu Bu, ke Syam. Di situ Rasulullah mundur. Sebab Rasulullah tuh pedagang lokal aja. Kalau untuk keluar negeri itu biasanya orang-orang Mekah itu memakai orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Nah, keluarganya, sanak famili dia. Rasulullah akhirnya nggak kerja Bu, nggak dagang. Karena orang udah pada banyak ke Syam, berarti istirahat dulu. Waktu Rasulullah sedang istirahat tuh, datanglah pamannya Abu Thalib, Muhammad, udah boleh kok, umur kau udah 20, belajarlah kau dagang ke luar negeri itu lagi. Kata Rasulullah, hendaklah paman, karena orang-orang Mekah ini kalau untuk luar negeri itu mereka sudah punya orang-orang yang memang terlatih. Jadi aku biar aja lah dulu di Mekah ini, nanti cari-cari juga dagangan yang bisa dijual lagi di Mekah. Tidak bisa seperti itu Muhammad, yang namanya kita butuh kerja kita harus melamar. Pergilah kau ke tempat Khadijah, karena kan kau udah biasa juga bawa barang dia di Mekah. Kalau memang rezeki aku paman, Khadijah akan mengirim utusannya untuk mengatakan hal itu kepadaku. Marah pamannya Bu, kalau kita kerja tuh kita yang datang, nggak mungkinlah orang yang datang. Kenapa Rasulullah percaya diri seperti itu tuh Bu? Mengajarkan kepada kita, kalau kita jujur, sudah dapat nama, jangan khawatir. Rezeki yang akan mendatangi kita. Itu maksudnya tuh Bu. Kan Rasulullah sudah menanam benih sebelumnya. Kejujuran dia, kemampuan dia berdagang. Semua orang Mekah tahu kejujuran dia. Bagaimana hebatnya Rasulullah berdagang. Kalau orang seperti ini kan diminta Bu. Misalnya nih Pak Anies Baswedan, dulu jadi gubernur Jakarta. Karena ditengok orang bagus hasil dia, kan orang meminta. Kan orang yang meminta, walaupun sekarang masih banyak kendala ini itu, tapi orang meminta. Tapi kalau kita yang mendaftar ke partai, kita bisa kena berapa Bu? Miliaran Bu. Sampai saya ada dengar tuh mahar untuk kita mendaftar itu didukung sekitar kalau gubernur 60 miliar. 60 miliar Bu, kita bagi beli cendol Bu, berenang kita di Pekanbaru. Berenang kita, berenang kolam cendol. Tapi kalau kita jujur, bagus, orang kan minta, nggak perlu bayar, karena orang yang minta. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita kan jadi orang jujur, jadi orang ramah, orang yang tidak pembohong, maka rezeki yang akan mendatangi kita. Itulah yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu Bu, mending kita baik-baik aja lah. Rupanya kata-kata Rasulullah benar Bu. Datang utusan Khadijah, melobi. Berarti kan naik derajat kita kan Bu. Kalau kita yang dibujuk orang, naik derajat kita.
Muhammadnya ada paman? Ada, masuklah ke dalam. Muhammad, Nyonya Khadijah memintaku untuk mengajakmu bergabung untuk rombongan dagang ke Syam. Kata Nyonya Khadijah, kalau Muhammad mau, bayarannya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan cuma 2 ekor onta, kalau engkau Muhammad 5 ekor onta, ditambah dengan pembantu 1 orang untuk menyiapkan makanan, pakaian selama di jalan. Lihat Bu, fasilitas langsung dikasih. Upahnya pun langsung berbeda. Nah ini pelajaran juga nih Bu, kalau Ibu udah dapat karyawan yang baik, yang apa, jangan hitung-hitung lagi soal duit. Saya heran kenapa orang mau kerja di Australia. Saya tanya, memangnya berapa gaji di Australia? 1 jam 250.000. Nyuci piring. Makanya Tengku Firmansyah mau, di artis Indonesia mau pindah ke Kanada Bu, kerja ngelas, gaji 64 juta Bu. Selain beliau memang basicnya kuliahnya dulu di bagian itu gitu Bu. Tapi kenapa? Karena memang mereka sangat menghargai. Mereka profesional Bu, cuci piring ya cuci piring aja. Makanya Bunda Korla itu lebih memilih dia untuk tetap di Jerman, walaupun banyak duitnya di Indonesia. Betul kan Bu? Nah, karena jelas di situ tuh. Kalau di Indonesia kerja Bu, jadi avatar Bu. Harus menguasai 4 elemen, air, udara, tanah, dan api. Kita tuh mempekerjakan orang jahat, tahu enggak Bu? Digaji 1 hari udahlah 50, 60, 70, nyapu dia juga, ngasuh anak dia juga, jaga toko dia juga, kan macam avatar dia jadinya tuh Bu. Ingat saya, waktu Rumbai itu masih dipegang Kaltek dulu ya Bu ya. Makanan karyawan diperhatikan, daging sekian kilo 1 bulan, rumah dikasih, pengobatan, liburan anak, rumah sakit, pengantaran. Mereka tuh betul-betul menghargai, maka berkah dulu Bu. Makin turun. Nah, dikasih sama orang Indonesia sekarang Bu, tambah parah Bu. Rumah kosong banyak sekarang di komplek tuh Bu. Disuruh bayar kan 7 juta 1 bulan. Akhirnya makin hancur ya dia. Nah, kita itu tidak belajar dari agama gitu Bu. Kalau di agama kita ini kan membayar orang sebelum kering lagi keringatnya, mesti dia dibayar. Kemudian lebihkan kalau misalnya kita menyuruh yang bukan bidang dia, itu kan udah diatur dalam Islam Bu. Kalau ingin minta tolong yang lain sama karyawan, lebihkan dia. Kasih dia lebih. Ini enggak digaji sehari nyuci kolam disuruh juga, jemput antar anak sekolah. Banyak jadinya Bu, ya itu kadang enggaklah mau dilebihkan dia, ya dia duduk-duduk aja. Nah, jadi kita harus profesional Bu. Orang berkah jadinya ketika mempekerjakan orang dan betul-betul jadi hargai jerih payahnya itu. Kita di sini dapat karyawan jujur malah dimanfaatkan, yang baik malah dimanfaatkan. Nah, itu yang harus dirubah. Sampai ada karyawan ngomong, dia di luar rajin sedekah bapaknya Ustaz. Sama kami pelit minta ampun, minum air putih tidak boleh di rumahnya. Kalau ngomong Bu, banyak pesan-pesan rohani ini Bu, padahal jiwa bapak tuh roh halus Bu. Tapi kalau di depan orang ngomongnya rohani ya terus. Kadang kecewa kita Bu, saya kadang kecewa seperti itu. Kenapa ya pengusaha-pengusaha muslim ini mereka baik, taat ibadah, karyawannya sampai biru-biru mukanya nahan lapar gitu Bu ya, karena kerja terus. Ibu tahu kan kalau di kuliner, di perkuean itu jam 3 udah pada datang Bu. Apalagi kalau ada event, itu sampai nggak sempat makan gitu Bu. Nah saya kenal majikannya, salah satunya tuh Bu ya, majikannya, waduh Bu, sholat jamaah tiap waktu, ngomongnya bukan main, lebih jahat sama karyawan. Dia tahu karyawan nggak akan mau berhenti, mau kemana lagi, sengaja yang direkrut itu tamat SD, yang rasanya nggak akan mungkin kemana-mana. Jadi ada unsur kejahatan gitu Bu. Nah, karena kalau tamat SD kan bisa digaji berapa aja, nah, itu maksudnya. Bentuk dia kalau ngomong depan orang itulah saya itu berusaha membantu untuk orang keluar dari kesulitan. Ini kan juga bagian dari rahmatan lil alamin. Padahal dia azab anak orang dibuatnya.
Setelah itu Bu, tahu kita Bu ya, kalau karyawan kita itu memang terbukti kejujurannya, gaji dia dengan gaji besar. Masa selebgram yang ngamalkan ini Bu? Kadang lucu Bu ya, yang muslimah-muslimah sejati tidak mau gitu. Selebgram yang pengetahuan agamanya minim aja, ngeri-ngeri gaji karyawannya Bu. Ibarat biasa-biasa aja kayak artis, saya terkejut juga Bu ya, gaji pengasuh anak 15 juta, anak baim ya Bu ya, pengasuh 15 juta Bu untuk satu anak aja tuh. Jadi macam Raffi Ahmad ke pegawainya yang memang dari dulu sama dia dibikinkannya rumah 5 miliar. Orang Islam yang pengusaha muslim, coba lah mikir lah yang kayak gini nih gitu. Nyuruh orang itu ya lebihkan lah. Saya ngomong ya pandai nih Bu. Mengajak. Nah setelah itu Bu, terkejut juga paman Rasulullah, ternyata betul kok yang Muhammad ya, kalau kita udah bernama nih, orang yang mencari kita gitu. Kerjalah Rasulullah dengan mukminin Khadijah, sudah diilmuinya, semua dagangan yang dibawa, apa segala macam, perjalanan 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Pas pulang itulah Bu, siapa ini cerita, si Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki ya Bu ya, yang menyertai perjalanan Rasulullah itu. Sama kayak di Indonesia, namanya Rizki Bu, saya sangka laki-laki rupa cewek, kan ada ya Bu ya. Nah, jadi begitu pulang, si Maisaroh ini ceritalah ke Ummul Mukminin Khadijah. Lain Muhammad ini nyonya, nah, gitu-gitulah, biasalah ngobrol-ngobrol. Ngapa emang dia orangnya bersih nyonya? Itu yang dikatakan Rasulullah Bu ya. Umat Islam ini jadilah kalian seperti tahi lalat di tengah-tengah pipi di pergaulan orang lain. Tahi lalat di tengah-tengah pipi Bu kan manis, asal jangan sebesar tinju ya Bu ya. Kalau jangan manis ya. Orang Islam tuh bersih. Jadi bukan makin taat ibadah itu kita makin kusut Bu ya. Makin taat ibadah itu kita tuh makin bersih gitu. Orang perempuan kan tidak boleh pakai wangian tuh, Ibu mau busuk-busuk kan enggak kan Bu ya. Soft, paling tidak kalau laki-laki itu maksudnya dalam Islam Bu strong. Nah, kalau perempuan tuh soft aromanya, bukan tidak kecium sama orang, soft. Maksudnya lebih ini Bu ya, lebih agak adem aromanya itu. Nggak mungkin lah Ibu pakai Egner Blue Motion kan Bu, itu Bu laki-laki Bu kan. Nah, mungkin Ibu yang Egner apanya misal gitu kan. Kalau perempuan lebih senang Bulgari Noti yang agak soft aromanya gitu. Enggak, jangan terlalu strong. Kalau laki-laki biasa aja Bu. Kalau kuat itu kadang bersinak, kadang kita sholat dibuatnya. Terus banyak orang mengatakan kalau misalnya kita makin taat ibadah, orang zuhud itu tuh ya penampilannya lusuh, salah besar Bu. Malah kalau Ibu dikasih nikmat oleh Allah, Ibu harus beli gamis itu yang mahal Bu. Ibu dikasih Allah nikmat, diperlihatkan, kan itu sahabat yang kena tegur. Dia kaya, tapi penampilannya biasa aja. Datang kawan nih Bu, dikiranya dia susah, dikasih duit 4.000 dirham. Ini ya belilah pakaian yang bagus. Langsung dia bilang, kau bilang nggak ada duit aku ada duit, cuman penampilanku seperti ini. Karena dia tersinggung, ngadu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kau yang celaka, kau udah dikasih Allah nikmat, kenapa tidak engkau perlihatkan? Jadi harus perlihatkan Bu. Macam gamis-gamis cadar ini rupanya ada yang kayak Ummu Khadijah tuh sampai harganya 2.500.000, 3 juta, beli kalau kita mampu. Beli. Karena memang berbeda. Kalau berduit ya Bu ya, kalau enggak janganlah dipaksakan. Masih ada sepeleter nih kayak berdosa Bu. Kayak mana pun janganlah terayu-rayu yang macam itu lagi. Bagus-bagus Bu ya. Saya sampai kaget ada gamis yang harga 7 juta, 8 juta. Udah mau check out saya Bu, rupanya banyak nolnya, mana jadi Bu. Udah mau dibeli dah. Pak mahal Bu, saya sangka 700 itu Bu ya. 7 juta. Bagus sekali Bu memang. Jadi Ibu punya duit beli mukena mahal, silahkan, nggak ada masalah. Yang nggak boleh kan sombong Bu.
Sombong tuh tau ibu, ditanya orang bagus mau kena ibu berapa ibu beli? Gak usah lah kau tanya lagi pingsan nanti dengan harganya. Itu yang nggak boleh. Kalau kita mampu ya beli ibu, nggak ada masalah. Rasulullah itu kata Maisarah orangnya bersih. Umat Islam itu memang harusnya itu bersih. Gitu. Bersih ini cerminan ya Bu ya. Kalau kita itu bersih itu kan badan kita pun enak, ketemu orang pun segar gitu. Saya kaget juga rupanya ada penyakit perempuan yang suka numpuk sampah Bu. Itu laki-laki belum ditemukan sebetulnya Bu. Tapi perempuan yang banyak. Yang ada diusir dari kosan dia itu Bu, semua sampah dimasuk dalam rumah tuh. Dia cantik Bu, apa nama penyakitnya itu Bu ya. Pokoknya hobi kotor tuh Bu, sampah rinso apa sabun-sabun pun nggak dibuang gitu Bu. Kaget juga saya macam ini kamar kosnya. Biasanya dulu orang Jepang yang kayak gitu tuh Bu, numpuk sampah sampai penuh rumah tuh. Ternyata di Indonesia udah mulai tuh banyak juga tuh. Dan perempuan bukan laki-laki, perempuan Bu, semua ditumpuk sampai tempat tidur itu penuh sampah. Mesti bersih. Yang kedua kata Maisharoh, Muhammad ini kalau jualan itu jujur ya. Oh kalau itu aku memang sudah tahu dia memang jujur kalau berdagang. Makanya aku suruh dia berangkat. Kemudian orangnya tidak genit. Ah ini yang berat nih Bu. Karena saya perhatikan Bu, saya beli nasi di rumah makan Padang. Saya tengok kalau perempuan beda dia melayaninya Bu. Memang apa kok bapak nih kadangnya. Tidak ada yang tulus Bu kalau melayani orang itu berbeda perlakuannya. Tiba cantik anak yang nabrak emak-emak meninggal tuh ramah semua bertanya ya Bu. Dia gimana ceritanya? Coba laki-laki itu kau ngaku kau enggak? Ada berapa kali. Jadi kalau cantik aman nampaknya Bu ya. Itu terasa berbeda Bu. Kami laki-laki ini susah untuk tulus Bu. Ibu kalau ada laki-laki baik mau nolong ibu waspada lah tuh Bu. Nggak bisa Bu. Contohnya gini, misalnya saya baik sama ibu, saya layani ibu cerita. Menurut ibu saya ini baik. Menurut istri saya jahat kan Bu. Nah, jadi nggak bisa seperti itu gitu. Ibu nolong orang ini bilang ibu baik. Tapi yang suami ibu pasti bilang pengkhianat kan Bu. Kalau saya naik nih sepeda motor, nampak ibu jalan kaki. Saya maksud ibu, saya baik ibu, ayo daripada ibu jalan. Suami ibu ngomong apa? Kurang ajar kau Tat ya. Aku udah tahu kau ngintai-ngintai istri aku dari dulu. Nah, itu tuh yang bahaya tuh Bu. Tiba-tiba laki-laki baik sama ibu. Dia tahu abang jangan seuzon. Dia udah baik, udah mau nolong kita Bu. Laki-laki Bu. Rawan Bu. Susah kami ini yang tulus nolong orang tuh Bu. Makanya kalau ibu ada masalah curhatnya ke ustazah ya Bu ya. Jangan ke ustaz. Bedentang jantung kami ini dibuatnya. Karena itu belajar dari kejadian ya. Nah, udah sering yang seperti itu gitu. Kadang saya perhatikan tuh Bu, saya tahunya susah tulus tuh Bu ya. Ada dulu di daerah Pandau itu anak gadis jual bubur ayam. Ramai bawa bapak makan bubur ayam di sana Bu. Sampai saya heran kok sejak kapan nggak bapak-bapak ini suka bubur ayam tuh Bu. Itu yang heran saya tuh. Masa nggak ada makan lontong atau soto gitu ya Bu ya. Kita aja sarapan kan ganti-ganti kan Bu. Saya nak apapun lontong pasti sekali di sini nanti pindah lagi. Ini bapak-bapak tuh betah Bu. Bergantilah sama mamanya Bu. Kosong Bu. Aduh ya susah ya. Maka kalau di Masjidil Haram tuh tulus kita belanja di mall tuh Bu, karena laki-laki semua gitu Bu. Kalau perempuan kan nggak begitu hitung-hitungan genit, bukan nggak ada perempuan Ibu, tapi nggak ada lah yang semencolok laki-laki gitu ya Bu ya. Tapi yang lebay banyak itu memang ya. Tapi kalau yang separah laki-laki itu enggak lah. Nah, Rasulullah punya itu Bu, makanya Rasulullah tuh sangat digandrungi oleh perempuan-perempuan Mekah, tapi Rasulullah nggak mau. Belum ada satupun kasus gitu Bu, Rasulullah tuh genit sama perempuan tuh tidak ada. Setelah itu masih biasa tuh Ummul Mukminin Khadijah. Terus nyonya dia itu kalau istirahat sering di bawah pohon bidara.
Adalah seorang rahib, dipanggilnya aku, itu yang tidur di bawah pohon bidara itu siapa? Namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tidur di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang Rasul akhir zaman. Disitulah baru kacau perasaan Ummul Mukminin Khadijah. Apa yang membuat terasa kacau perasaannya, Bu? Ingatlah Ummul Mukminin Khadijah waktu dia berusia 15 tahun. Waktu Ummul Mukminin Khadijah 15 tahun, dia sedang ngumpul-ngumpul sama kawannya. Terus ada orang Yahudi sambil ketawa-ketawa, Bu. Hei gadis-gadis Mekah, telah terbit bintang dari arah timur, bahwa akan lahir seorang nabi, dan salah satu di antara kalian ini akan menjadi istrinya. Itu yang terkenang, Bu. Semua kawan-kawan Khadijah waktu itu melempar Yahudi itu pakai batu. Cuman Ummul Mukminin Khadijah yang termenung ketika orang Yahudi itu ngomong. Nah sekarang nih sampai lagi nih cerita Maisarah. Waduh, itu kalau difilmkan, Bu, gaya macam itu tuh, Bu, ya. Habis itu dia Ummul Mukminin Khadijah, apakah Muhammad ini yang dimaksudkan dan aku istrinya? Enggak mungkin lah. Aku udah janda 2 kali. Ummul Mukminin Khadijah tuh, Bu, sebelum menikah sama Rasulullah, dia udah 2 kali menjanda. Anaknya ada 2, namanya Hindun sama Hala, karena suaminya meninggal. Mulai itu tuh, Bu, agak galau Ummul Mukminin Khadijah, mulai merasuk ke hati nih, Bu. Tapi enggak mungkin lah Muhammad seganteng itu, apalagi masih sendiri, enggak mungkin lah. Pergilah dia ke rumah Warokah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah yang ahli kitab. Diceritakannya lah, matanya buta Warokah ini, Bu. Diceritakannya dari awal jalanan Rasulullah ini sampai dia tidur di bawah pohon bidara. Apa kata Warokah bin Naufal? Ini adalah namus. Dia akan menerima wahyu. Dia adalah seorang nabi yang terakhir. Mendengar itu tambah gelisah lah Ummul Mukminin Khadijah. Cuman dia yang pertama tahu tuh, bahwa Rasulullah ini akan menjadi seorang nabi. Apakah aku suaminya? Nggak mungkin lah. Pokoknya berusaha lah Khadijah membuang pikiran itu. Nggak mungkin rasanya aku sama Muhammad ini, nggak mungkin. Ya kalau misalnya kita juga kan kadang mikir gitu juga kan, Bu. Nggak mungkin lah rasanya, dia gini, macam-macam lah pertimbangan kita. Dia masih muda, umur 20, duit Rasulullah sedang banyak waktu itu, dia orang mampu juga. Gadis-gadis Mekah banyak yang menginginkan beliau gitu. Amansa pula mau sama janda 40, udah beranak 2. Akhirnya cara Khadijah waktu itu dalam kitabnya apa, Bu? Mencoba saja menghayalkan Rasulullah sebagai suaminya. Itu ada, dia cerita sama temannya, Bu, sebelum ini kejadian ini. Jadi Ummul Mukminin Khadijah tuh berusaha aja menyenangkan hati gitu, Bu, lari-lari di taman mungkin ya, Bu, dalam bayangannya gitu, Bu. Disugestinya dirinya sendiri. Cuman ya udahlah, bahagia aja lah, dijadikan hayalan aja udah senang. Tapi tentu pembawaan Ummul Mukminin Khadijah jadi agak berbeda ketika bertemu sahabatnya. Nah, sahabat beliau ini namanya Nafisah binti Munyah. Itu sahabat bestinya Ummul Mukminin Khadijah. Pas duduk nampak dia pembawaan Ummul Mukminin Khadijah ini udah berbeda gitu, Bu. Nggak hangat seperti biasa. Kenapa Khadijah? Kau ada masalah? Kalau ada masalah ceritalah sama aku. Lain lah, senang-senang kau nampak aku kan gitu, ya. Nggak biasanya aku kayak gini. Nggak ada Nafisa, aku biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah. Allah Khadijah, kita udah lama berkawan. Aku tahu kalau kau berubah tuh terasa sama aku. Kau senang nampaknya sekarang. Jujurlah, ada apa nih? Nggak usah lah Nafisa, kau jangan ganggu-ganggu aku. Nggak ada apa-apa gitu, ya. Kalau bahasa kitanya seperti itulah, Bu. Kemudian akhirnya kata Ummul Mukminin Khadijah, Nafisah, kalau Muhammad itu gimana menurut kau? Kau suka sama? Langsung ketemu, jangan keras-keras. Aku malu. Ngapa kau malu? Aku ini udah berumur, Nafisah. Aku udah umur 40, udah janda 2 kali, punya anak 2 orang. Apa mungkin Muhammad yang seganteng itu banyak jadi rebutan perempuan-perempuan Mekah mau sama aku? Inilah yang sahabat tuh. Apa kata Nafisah Khadijah? Sekalipun umurmu 40 tahun, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan berumur 20-30 tahun.
Berapa banyak laki-laki tampan dan kaya ingin mendekat kepadamu? Semua kau tolak, Khadijah. Kau mulia. Itu yang hebat. Ini kena patah-patah mereka, sedangkan untung lah kakak sedikit kan. Kakak karena tidak berpikir suka sama orang. Bercermin lah kakak, dia sampai sedih hati kawan dia buatnya bu. Orang semangatin bu. Ada atuk-atuk jamaah saya umur 76 tahun. Naksir sama perempuan umur 23 tahun. Dia udah lama duda nih bu. Orang ini diejek-ejeknya saya Ustaz, nak akan tembus. Saya bilang semangat pak. Walaupun umur bapak 76 tahun, tapi ketampanan bapak masih mengalahkan laki-laki umur 80-85 tahun. Jujur kan bu? Nah, tapi yang penting dia semangat ya. Walaupun akhirnya mundur sendiri dia bu. Seperti kacang padi direbus 1 biji saya Ustaz. Ngapa loncat-loncat sendiri gitu ya kan? Ya iyalah kalau 23 tahun mana. Maksudnya mungkin anak tuh cuman menghargai, sopan, ramah, atau ini salah arti gitu bu. Nah kemudian bu, begitu dia jujur sama Nafisah bahwa Ummul Mukminin Khadijah suka dengan Rasulullah, Nafisah langsung pasang badan, aku yang ngurus. Jadi dari masa lalu tuh bu, memang orang pakai mak jomblang bu. Karena kalau ditolak kan nggak begitu sakit gitu ya. Tapi usahakan bu kalau cari mak jomblang tuh yang di bawah ibu level kecantikannya bu. Nggak lewat nanti bu. Nah nih yang biasa-biasa lah gitu. Ini terjadi di sahabat loh bu. Saya ini ngomong berdasarkan dalil gitu bu. Antara Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Salman tuh udah nabung bu, dia pengen nikah sama seorang perempuan, cuman disuruhnya Abu Dzar yang jadi mak jomblangnya bu. Abu Dzar ganteng, pergilah Abu Dzar ke rumah ngadap ke orang tua perempuan ibu, diceritakannya lah Salman ini di sisi Rasulullah kedudukannya tuh seperti ini paman, dia orangnya baik, orangnya zuhud, orangnya soleh. Sebentar lah kami rundingkan dulu, berundinglah dia sama anak gadisnya. Setelah itu apa keputusannya bu? Kami memang tahu Salman ini sahabat dekat Rasulullah. Cuma setelah kami bicarakan, justru kami itu ingin kau yang jadi suami anak kami. Apakah kau mau? Abu Dzar, iyalah katanya bu, mau. Habis itu nyesal Abu Dzar bu. Ngapa pula lo kucak kau mau tadi ini? Kasihan betul aku nengok Salman. Pas sampai dekat Salman, gimana Abu Dzar? Kata Abu Dzar, malu aku mau menyampaikannya Salman. Nah, terus terang aja lah. Udah aku promosikan kau sama bapaknya. Rupanya dia pilihnya aku jawablah iya. Maafkan aku Salman. Tidak perlu minta maaf Abu Dzar. Justru seharusnya aku yang minta maaf. Karena telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Itu persaudaraan sahabat bu. Kalau kita tuh tega kau ya. Tidak nyangka aku kak. Aku dulu memang manggil kakak sama kau ya, sekarang kau aja. Bentuk kau baik-baik, kau jomblangin aku, rupa kau yang ngambil ya. Perempuan macam apa kau nih? Aku sangka tidak ada yang kayak gini di dunia. Aku sangka di sinetron Indosiar yang ada. Panjang-panjang lah bu. Kalau bagi sahabat enggak bu, justru aku yang minta maaf. Karena aku telah meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Bahkan kata Salman, aku ada nabung untuk nikah. Itu ambil untuk kau aja Abu Dzar. Itu tulusnya bu ya. Rasulullah disuruh Nafisah oleh Khadijah yang mengurus. Di sini kita lihat dalam riwayat ini bu, betapa sopannya Rasulullah. Dia tidak mau memandang Nafisah. Pas dia keluar pagi datang Muhammad, langsung memperkenalkan diri bu, aku Nafisah. Dan Rasulullah berhenti. Setelah itu apa kata Nafisah? Khadijah menanyakan dirimu, jangan dijawab sekarang, pikirlah dulu, langsung pergi bu, gitu. Jadi tidak ada, kalau kita yang bahaya itu kan itu bu, duduklah kita dulu ndak, cerita, itu tuh yang susah tuh bu, akhirnya lewat kawan jadinya bu kan. Gantian sekarang bu, Rasulullah pula yang galau. Rasulullah tidak percaya, masa ya Khadijah secantik itu mau sama aku, itu pula rupanya sama-sama menganggap tidak mungkin bu. Berarti punya level cinta yang sama.
Dalam Islam ini kan kita yang paling penting tuh Bu, menikahlah dengan yang sekufu, selevel Bu. Ibu cantik, suami ibu mesti ganteng. Karena itu yang akan menimbulkan rasa. Makanya disebutkan dinikahi wanita itu karena kecantikannya itu kan di letak pertama Bu. Berarti ibu kalau nikahi laki-laki karena ketampanannya. Kalau ada ibu-ibu yang bilang saya tidak penting ganteng Ustaz, yang penting dia soleha, ala Bu, tidak usah lah ibu ngibur diri lagi. Tahu saya penderitaan ibu tuh. Kadang pas tidur suami tuh ngomong nih ngapa lah aku nikah sama kau nih, ini bentuk kau nih. Mana lah bisa seperti itu kan Bu. Mesti yang sekufu itu maksudnya selevel, sama rasa. Akhirnya Bu, Rasulullah ngomong ke pamannya, gimana nih paman? Khadijah mau sama aku. Kau mau enggak sama Khadijah tuh? Jujur aja nih sangat excited lah kata Rasulullah. Pokoknya rasanya enggak mungkin. Rupanya iya aku juga suka sama Khadijah. Paman-paman yang lain akhirnya ngomong Bu, enggak usah lah Muhammad karena dia tuh kaya kali. Nanti dibilang orang kau memploroti harta dia. Jadi dari dulu tuh Bu, pikiran orang yang seperti ini tuh ada gitu. Misalnya ibu kaya atau tuh mau berondong sama ibu seharusnya mikir Bu. Kenapa dia mau? Itu wajar kan Bu? Kenapa dia mau? Apa yang dikejarnya? Nah Rasulullah juga keluarganya melarangnya juga seperti itu. Nggak usah lah nggak Muhammad, masalah dia kaya. Karena harta Khadijah itu Bu ya, dikumpulkan semua saudagar Arab tuh kekayaannya baru sama-sama dia. Memang dia paling kaya di Mekah tuh. Tapi Rasulullah mengatakan aku juga punya duit paman. Rasulullah untuk mahar pernikahannya dengan mukmin dia tuh Bu, 200 ekor onta Bu, 2,3 miliar tuh Bu menangnya. Di Indonesia ini aja yang seperangkat alat sholat kepanjang aja Bu. Kadang saya salut nengok perempuan Indonesia ini baik Bu. Seperangkat alat sholat coba lah Bu, sejadah yang 25.000 tuh Bu, yang licin tuh kalau sujud kita berjalan dia Bu. Kadang tegak tuh pleset gitu, mau juga Bu. Mukena yang parasut 35.000 tuh Bu, kalau ambil banyak 27 harganya. Kalau nggak bisa disetrika tuh Bu, nggak bisa lurus dia Bu. Nah, itu mau juga baik perempuan Indonesia nih Bu. Baik betul asli ya, luar biasa lah. Kadang saya Bu asal dengar apa pas nasihat perkawinan Bu, apanya apa masalahnya apa? Seperangkat sholat Ustadz di jahatnya hati saya Bu, pergi saya keluar ketawa Bu. Kadang terlalu sering dengar itu tuh Bu, itu kan. Jarang yang dengar misalnya 100 juta, 300 juta. Kenapa di Mekah itu mahal harga mas kawin tuh Bu? Sampai miliaran. Karena kalau misalnya suaminya terjadi apa-apa, istrinya masih bisa hidup dengan mahar itu. Cuma Rasulullah gak menyarankan. Kalau dapat laki-laki yang baik akhlaknya, masalah mahar tinggalkan. Ringankan dia. Karena mencari suami yang baik akhlak itu kan langka sekarang nih Bu. Jadi kalau memang dapat yang baik, tinggalkan dulu masalah mahar-mahar yang sekian-sekian. Nah mungkin sampai di sini dulu nih Bu, pas kita 1 jam 20 menit. Kalau ada pertanyaan silakan Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Karena kalau sirah ini mana lah ada pertanyaan Bu. Kalau fikih baru beruntun-beruntun deh Bu. Baik ibu-ibu, sampai di sini kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yatana waj'alhu waritha minna. Waj'al sarana man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallil alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.